Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Serlien dengan NIM 19030004. Saya di sini akan menjelaskan praktikum formulasi teknologi sediaan solid dengan tema tablet kunyah atau chewable. Dengan dosen pengampu Ibu Hilda Damayanti MS Farm. Tablet kunyah merupakan tablet yang diformulasikan untuk dikunyah yang memberikan residu rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Tablet kunyah dapat digunakan sebagai pengganti bentuk sediaan cair, karena sediaan ini dirancang untuk memberikan permulaan kerja obat yang cepat, meningkatkan penerimaan pasien, terutama pada anak-anak, karena memiliki cita rasa yang menyenangkan. Formulasinya yang digunakan ada antalgin sebagai zat aktif 80 mg, amilum sebagai pengikat 10%, aquades sebagai pengikat QS, cornstarch sebagai penghancur dalam 4%, laktosa sebagai pengisi, Avicel pH 102 sebagai penghancur luar 10%, talkum sebagai glidan 1%, MG stearat sebagai anti-adherent 0,80%, sodium sakarin sebagai pemanis 0,80%, sodium siklamat sebagai pemanis 1%, dan strawberry sebagai pewarna 0,3%. Untuk perhitungan bahannya dibagi menjadi dua, ada fase dalam dan fase luar. Untuk fase dalamnya terlebih dahulu dihitung fase dalam dikurang fase luar, kemudian menghitung antalgin, amilum, aquades, cornstarch, dan laktosa. Untuk perhitungan fase luarnya, menghitung terlebih dahulu bobot granul 0% H2O atau massa cetaknya, lalu menghitung Avicel pH 102, talkum, MG stearat, sodium sakarin, sodium siklamat, dan strawberry. Penimbangan bahannya untuk fase dalam sebanyak 86,1%, antalgin 8 gram, amilum 2 gram, aquades QS, cornstarch 0,8 gram, laktosa 6,42 gram. Untuk fase luarnya, bobot granul 0% H2O atau massa cetaknya 76 gram, Avicel pH 102 7,6 gram, talkum 0,76 gram, MG stearat 0,608 gram, sodium sakarin 0,608 gram, sodium siklamat 0,76 gram, dan strawberry 0,228 gram. Alat dan bahannya, alat yang digunakan ada mortar, stemper, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, mesin cetak tablet, masker, penangas air, oven, sarung tangan, dan termometer. Untuk bahan yang digunakan ada antalgin, amilum, talkum, MG stearat, Avicel pH 102-20%, cornstarch, laktosa, aquades, sodium sakarin, sodium siklamat, dan strawberry. Untuk prosedur kerja, dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, ada pembuatan larutan pengikat dengan cara tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalam bahan pengikat, yaitu amilum, lalu tambahkan sedikit air mendidih 1,5 dikali bahan pengikat dengan suhu 95 derajat Celcius. Lalu aduk hingga diperoleh cairan yang kental dan putih. Selanjutnya, ada granulasi dengan cara ayak zat aktif, bahan penghancur, dan bahan pengisi menggunakan ayakan mes nomor 30. Kemudian tuangkan zat aktif, bahan pengisi, dan penghancur ke dalam wadah, lalu diaduk selama 5 menit, tambahkan larutan pengikat dengan suhu 60 derajat Celcius, aduk hingga menjadi massa yang kompak dan homogen. Selanjutnya, granulasi massa basah diayak dengan mes nomor 12 sampai terbentuk granul yang baik, lalu dikeringkan granul di dalam lemari pengering yang sudah dialasi dengan kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman, sampai kadar air kurang dari 5%. Yang terakhir, ada pencampuran akhir dengan cara granul yang telah mengering
Diayak dengan ayakan mes nomor 12, masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu tambahkan dengan bahan penghancur, glidan, dan anti-adheren yang telah diayak dengan mes nomor 12. Kemudian kocok kantong plastik selama 5 menit. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, itu ada evaluasi granul dan evaluasi tablet. Untuk evaluasi granulnya, ada uji kadar air, memperoleh hasil 3,2%, memenuhi persyaratan dengan syarat kurang dari 5%, laju alir 7 detik, memenuhi persyaratan dengan syarat kurang dari 10 detik, sudut istirahat 24 derajat, memenuhi persyaratan dengan syarat kurang dari 30 derajat, kompresibilitas 19,2%, memenuhi persyaratan dengan syarat 11-20%, granulometri 0%, memenuhi persyaratan dengan syarat penampung 0%, uji pengetapan 5%, memenuhi persyaratan syarat kurang dari 20%, dan uji pemantauan 80%, memenuhi persyaratan dengan syaratnya lebih dari 80%. Untuk hasil pengamatan evaluasi tablet, di sini ada keseragaman bobot, diperoleh hasil tidak ada tablet yang menyimpang dengan syarat kolom A sama dengan 5% dan kolom B sama dengan 10%. Uji kerapuhan 0,4%, memenuhi persyaratan dengan syarat kurang dari 1%. Uji kekerasan 8 kg per cm persegi, memenuhi persyaratan dengan syarat 4-10 kg per cm persegi. Keseragaman ukuran, rata-rata diameter, yaitu 1, rata-rata tebalnya 0,530, memenuhi persyaratan dengan syarat diameter lebih besar 4/3 dikali tebal sama dengan 1 lebih besar 0,706, dan diameter lebih kurang dari 3 sama dengan 1 kurang dari 1,59. Untuk waktu hancurnya, 3 menit memenuhi syarat dengan syarat kurang dari 5 menit. Untuk pembahasannya, dalam praktikum kali ini kita membahas tentang pembuatan tablet kunyah atau chewable dengan metode granulasi basah. Tujuan dari pembuatan tablet kunyah ini adalah untuk memahami cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah dan evaluasi sifat fisiknya. Zat aktif yang digunakan adalah antalgin. Antalgin berfungsi sebagai analgetik dan antipiretik. Dilakukannya metode granulasi basah dikarenakan zat aktif yang digunakan tahan pemanasan, tahan lembab, serta adanya penambahan larutan pengikat atau aqueous. Pada pembuatan tablet kunyah, dimulai dari pembuatan granul terlebih dahulu. Setelah pembuatan granul, lalu dilakukan evaluasi granul. Evaluasi granul ini terdiri dari uji kadar air, laju alir, sudut istirahat, kompresibilitas, granulometri, uji pengetatan, dan uji pemanfaatan. Jadi, untuk hasil evaluasi granul dinyatakan bahwa semua pengujian telah memenuhi persyaratan. Setelah dilakukan evaluasi granul, selanjutnya kita melakukan evaluasi tablet, di mana tujuan dari evaluasi tablet yaitu untuk mengetahui apakah tablet yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria atau belum, dan untuk mengetahui karakteristik suatu sediaan tablet. Evaluasi tablet terdiri dari keseragaman bobot, uji kerapuhan, uji kekerasan, keseragaman ukuran, dan waktu hancur. Jadi, untuk hasil evaluasi tablet, dapat dinyatakan bahwa semua pengujian telah memenuhi persyaratan. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa tablet kunyah yang dibuat sudah memenuhi persyaratan uji, baik pada evaluasi granul dan evaluasi tablet. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.